Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Anak-anak, saya yakin banyak di antara kalian yang suka membaca cerpen. Menarik bukan? Iya, memang dengan membaca cerpen kita akan mendapatkan pengetahuan juga sekaligus hiburan ya. Nah, cerita pendek atau cerpen ternyata kisahnya mengangkat persoalan hidup manusia secara khusus. Tema cerita pendek berasal dari persoalan keseharian hingga ke renungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan keindahan cerita dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata. Sesuai dengan materi yang kita pelajari yaitu tentang unsur intrinsik cerpen, perlu kalian ketahui apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen itu? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Unsur intrinsik cerpen meliputi yang pertama, tema, kedua, tokoh dan penokohan, tiga, alur cerita atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, dan 7. Amanat atau pesan. Nah anak-anak, sekarang kita pelajari satu demi satu unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa sih tema itu? Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Tema dapat langsung terlihat jelas dalam cerpen atau tersurat dan bisa juga secara tidak langsung atau tersirat, yaitu pembaca harus menyimpulkan sendiri. Apakah itu tentang persahabatan, percintaan, perjuangan, dan lain-lain. Anak-anak, unsur intrinsik yang kedua dari cerpen adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita. Setiap tokoh biasanya mempunyai karakter tersendiri. Dalam sebuah cerita terdapat beberapa macam tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh pendukung cerita dan merupakan tokoh yang baik, biasanya berperan sebagai tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang dalam cerita. Biasanya tokoh ini bersifat jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh penengah, yaitu tokoh yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Selanjutnya, penokohan. Penokohan yaitu pemberian sifat, watak atau karakter pada tokoh atau pelaku dalam cerita. Sifat yang diberikan pada tokoh dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, perilaku, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu hal. Misalkan tokoh A. Tokoh A bersifat sabar, pemaaf, dan bijaksana. Kemudian ada tokoh B. Misalkan bersifat kasar, pemarah, dan iri hati. Anak-anak, selanjutnya unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah alur cerita atau plot. Alur merupakan urutan jalannya cerita. Secara garis besar, urutan tahapan alur cerita antara lain yang pertama adalah tahap perkenalan, kedua tahap munculnya konflik atau suatu permasalahan, ketiga peningkatan konflik, kemudian keempat puncak konflik atau klimaks, kelima penurunan konflik atau anti klimaks, dan yang keenam adalah selesaian.
Anak-anak, masih tentang alur, kita kenal ada jenis-jenis alur. Jenis-jenis alur diantaranya ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju atau progresif adalah alur cerita yang bergerak urut dari awal hingga akhir cerita. Adapun alur mundur atau regresif adalah alur yang menceritakan tentang masa lampau yang memiliki klimaks di awal cerita dan merupakan jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Sedangkan alur campuran merupakan perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada tahap ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Unsur intrinsik yang keempat dalam cerpen adalah latar atau setting. Setting sangat berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen tersebut. Berikut adalah contoh latar tempat, waktu, ataupun suasana dalam cerpen. Latar tempat, misalnya di dalam kamar, di tengah hutan, di ruang tamu, dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu, misalnya malam hari, pagi hari, zaman penjajahan Belanda, dan sebagainya. Dan latar suasana misalnya suasana yang menakutkan, menjengkelkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Anak-anak, unsur intrinsik yang berikutnya dalam cerpen adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Dengan kata lain, dari perspektif atau kacamata siapa penulis menyampaikan cerita. Sudut pandang di dalam cerpen terinci menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi atas sudut pandang orang pertama pelaku utama, dan yang kedua sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terbagi atas sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Anak-anak, perlu kalian ketahui apa sih perbedaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menyampaikan cerita seakan penulis adalah tokoh dalam cerita dan menggunakan kata ganti aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kacamata orang yang melihat atau menyaksikan dan menggunakan kata ganti dia atau mereka. Berikutnya, sudut pandang orang pertama terbagi atas sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang dialaminya. Tokoh aku menjadi pusat perhatian dari kisah cerpen tersebut. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku menjadi tokoh utama. Nah, berikut adalah contoh kutipan cerpen yang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. Namun, sekarang aku harus mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras. Anak-anak, sudut pandang orang pertama berikutnya adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh utama,
melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh aku hadir dalam jalan cerita hanya untuk membawakan cerita kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan kemudian dibiarkan untuk dapat mengisahkan sendiri berbagai pengalaman yang dialaminya. Tokoh dari jalan cerita yang dibiarkan berkisah sendiri itulah yang pada akhirnya menjadi tokoh utama, sebab ialah yang lebih banyak tampil membawakan berbagai peristiwa serta berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Dengan demikian, tokoh aku hanya tampil sebagai saksi saja. Anak-anak, berikut adalah contoh kutipan cerpen yang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sekarang aku tinggal di Jakarta, kota metropolitan yang memiliki beribu-ribu kendaraan. Dulu aku sempat menolak untuk dipindahkan ke ibu kota. Tapi pada kali ini aku sudah tidak kuasa untuk menghindar dari tugas ini. Ternyata bukan aku saja yang mengalaminya. Teman asramaku yang bernama Andi juga mengalami hal yang sama. Kami berdua sangatlah akrab dan berjuang bersama-sama dalam menghadapi kerasnya kota Jakarta. Sudut pandang berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam sudut pandang ini, kisah cerita dari sudut dia. Namun demikian, pengarang atau narator dapat menceritakan apa saja hal-hal dan tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Pengarang seolah tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Pengarang seolah mengetahui segalanya. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu yang diambilkan dari salah satu kutipan cerpen. Sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di perumahan ini. Tapi dia juga belum 1 kali pun terlihat keluar rumah cuma untuk sekadar beramah tamah dengan tetangga yang lain. Apakah si pemilik rumah itu terlalu sibuk ya? Ungkap salah seorang tetangganya. Pernah 1 kali dia kedatangan tamu yang katanya adalah saudaranya. Memang dia adalah sosok introvert. Jadi walaupun saudaranya sendiri yang datang untuk berkunjung, dia tidak menyukainya. Sudut pandang orang ketiga berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini berbeda dengan orang ketiga serba tahu. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh tokoh tersebut, namun terbatas pada seorang tokoh saja. Anak-anak, berikut ini adalah contoh sudut pandang orang ketiga pengamat yang diambilkan dari salah satu kutipan cerpen. Entah apa yang terjadi dengannya. Pada saat datang, ia langsung marah. Memang, kelihatannya ia mempunyai banyak masalah. Tapi kalau dilihat dari raut mukanya, mungkin ia tak hanya itu yang sedang dirasakan. Tapi sepertinya dia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, serta rambutnya kusut. Nah, anak-anak, sampailah sekarang kita pada unsur intrinsik cerpen yang keenam, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Baik itu penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Penggunaan gaya bahasa dalam cerpen bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika dari setiap kalimatnya. Jenis-jenis majas ada banyak,
seperti majas metafora, personifikasi, hiperbola, antitesis, dan lain-lain. Anak-anak, unsur intrinsik cerpen yang paling akhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerita pendek atau cerpen, pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai dengan pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang unsur intrinsik cerpen. Semoga dengan pembelajaran tadi yang kalian ikuti, kalian bisa memahaminya dan kalian bisa menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.